Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, calon peserta tes P3K 2021 dimanapun Anda berada. Saat ini, Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran edisi belajar P3K keguruan, yaitu materi pedagogi, desain pembelajaran. Peta konsep dalam video pembelajaran kali ini akan difokuskan pada desain pembelajaran. Kemudian ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah analisis SKL, yaitu standar kelulusan, KI, kompetensi inti, dan KD, kompetensi dasar. Baik, mari kita mulai. Untuk di topik yang pertama, analisis standar kelulusan dan kompetensi inti. Dalam tahap ini, yang harus dilakukan guru yaitu tahap persiapan terlebih dahulu, yaitu untuk menganalisis SKL dan KI ini harus sebelum pembelajaran. Dasar dalam menganalisis SKL ini adalah Permendikbud nomor 20 dan 21 di tahun 2016, yang masing-masing berbicara mengenai SKL itu sendiri dan standar isi. Cakupan SKL itu meliputi 3 kualifikasi. Yang pertama adalah kualifikasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan dari kompetensi inti yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai standar kelulusan itu sendiri. Kapan persiapan yang harus dilakukan oleh guru? Tentu sebelum pembelajaran, yang dimaksud yaitu dilakukan awal tahun ajaran. Manfaatnya adalah agar arah dan tujuan pembelajaran menjadi jelas dan optimal. Kemudian kita masuk ke tujuan analisis SKL dan KI. Yang pertama, SKL tujuannya adalah untuk mengetahui arah capaian dari peserta didik dalam menuntaskan pembelajaran, baik itu sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Lalu tujuan analisis KI yaitu untuk mengetahui apakah kompetensi inti ini telah dirumuskan dan menunjang pencapaian SKL. Nah, lalu apa saja yang menunjang? Ada 4, yaitu KI spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, lalu bagaimana langkah menganalisis SKL? Ini harus dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Kemudian juga harus melihat tuntutan pada SKL dan KI itu sendiri, dan memperhatikan yang pertama dimensi pengetahuan dari SKL dan KI. Jadi dimensi pengetahuan apa yang ingin dicapai. Kemudian komponen pengetahuan atau keterampilan dari SKL dan KI ini seperti apa. Kemudian tempat penerapan yang digambarkan SKL dan KI ini bisa dipertimbangkan oleh guru. Ya, kita harus memperhatikan itu. Yang terakhir, melihat keterkaitan dari SKL dan KI itu sendiri. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam menganalisis SKL. Langkah konkretnya seperti apa? Nah, ini dasarnya adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Ya, dalam menganalisis kompetensi dasar, tidak boleh mengubah deskripsi pada KD itu sendiri. Yang kedua, harus memisah setiap kompetensi atau kata kerja pada KD. Ya, memisahkan setiap materi juga pada KD, jika bukan satu kesatuan maksudnya. Kemudian memisahkan setiap proses pencapaian, jika tidak satu kesatuan juga, dan menuliskan target jika ada kata dan atau menjadi target yang terpisah. Nah, jika ada 2 kata kerja, maka kita harus pisahkan menjadi 2 target yang terpisah. Nah, Anda dapat menyimak pada tabel yang di samping ini. Pada kolom KD itu terdapat KD pengetahuan 3.1 dan KD keterampilan 4.1. Ya, jadi dimensinya sudah kelihatan, ini pengetahuan, ini keterampilan. Kemudian target KD yaitu target pengetahuan yang diamanatkan pada KD. Nah, kata kerjanya adalah mengidentifikasi. Maka target KD-nya yaitu bisa menetapkan, bisa juga menentukan. Nah, ini masuk dalam tahap mengidentifikasi. Kemudian KD 4.1 keterampilan yaitu menginterpretasi. Berarti target KD-nya yaitu target keterampilan yang diamanatkan oleh KD. Kalau tidak menafsirkan, bisa juga pendapat. Nah, itu adalah mencari target KD berdasarkan kompetensi dasar dari dimensi pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini, guru harus menentukan tingkatan KD juga dari C1 sampai C6. Ya, yang pertama tidak berpatokan pada kata kerja KD. Ya, ini tidak perlu berpatokan, tidak apa-apa. Yang kedua, harus membaca deskripsi KD terlebih dahulu. Ya, yang ketiga, jika ada 2 kata kerja KD, tingkat kompetensi KD ini juga harus menjadi 2 pula.
Karena dua kata kerja dalam KD itu berarti target yang berbeda. Ya, dua kata kerja artinya target yang berbeda dan memang harus dipisah. Nah, itu adalah cara dalam menganalisis kompetensi dasar. Yang kedua, yaitu perumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ya, bagaimana cara merumuskan IPK? Perlu untuk diketahui bahwa analisis pada SKL, KI, dan KD oleh guru ini dapat membantu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Ya, kemudian nanti hasil analisisnya ini akan meningkatkan nilai karakter melalui literasi pada abad ke-21 ini. Nah, kita bisa melihat bagian ini, ya. Dalam merumuskan indikator, yang pertama adalah menentukan proses berpikir peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal pada kompetensi dasar. Yang kedua, rumusan IPK ini menggunakan kata kerja operasional, ya. Dirumuskan itu ternyata menggunakan KKO. Tentu yang bisa diukur. Nah, ini bisa melihat ya, daftar KKO dari C1 sampai C6 ini seperti apa. Kemudian dirumuskan menggunakan kata kerja yang simpel, jelas, dan mudah dipahami karena eksekusinya berupa tindakan dari siswa. Kemudian rumusan yang keempat, tidak menggunakan kata ambigu karena ini akan membingungkan baik untuk guru maupun untuk peserta didik. Kemudian hanya mengandung satu tindakan saja, artinya dalam satu target KD menggunakan satu kata kerja saja yang bisa ditindakkan ya oleh guru dan siswa. Yang terakhir, mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran itu sendiri. Kemudian kebutuhan peserta didik ini apa saja yang perlu dipersiapkan. Sekolahnya juga, masyarakatnya juga, dan pula lingkungan atau daerah. Maka IPK dalam merumuskan ini, guru memang mempunyai persiapan yang panjang, kemudian juga daya analisis yang tepat, serta memperhatikan karakter-karakter yang lain. Berikutnya adalah kategorisasi IPK. Yang pertama ada IPK kunci. Nah, IPK kunci ini adalah indikator yang memenuhi UKRK, yaitu urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian dari indikator itu. Yang kedua, menuntut kompetensi minimal pada KD. Jadi memang KD harus ada tuntutan minimalnya. Yang ketiga, memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal KD. Kemudian yang keempat, nah ini kategorisasi IPK kunci ini tersurat dalam RPP dan diaktualisasikan saat kegiatan belajar mengajar. IPK kunci ini juga sebagai tolok ukur untuk guru dalam mengukur KKM, ya, kriteria ketuntasan materi peserta didik berdasarkan kompetensi dasar. Kemudian ada pula IPK pendukung. IPK pendukung berarti membantu peserta didik dalam memahami IPK kunci. Ya, sebagai indikator prasyarat, maka kompetensi sebelumnya yang telah dipelajari peserta didik ini berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Kemudian, IPK pendukung ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Berikutnya adalah IPK pengayaan, yaitu menuntut kompetensi yang melebihi tuntutan standar minimal KD. Ya, jadi memang pengayaan ya, memperkaya. IPK pengayaan ini tidak selalu ada, kemudian dirumuskan jika peserta didik mempunyai kompetensi yang lebih tinggi. Jadi, jika hasil yang diperoleh peserta didik ini tinggi, maka memang bisa mengadakan IPK pengayaan atau menyelenggarakan IPK pengayaan dengan cara membuatnya ya. Kemudian disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan pemahaman peserta didik itu sendiri. Nah, berikutnya adalah langkah dari desain pembelajaran. Mendesain pembelajaran harus berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang pertama adalah menentukan dan menganalisis KD. Nah, ini sesuai dengan tuntutan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi dasar yang menjadi sasaran minimal. Kemudian, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini memang harus dikombinasikan. Artinya, KBTT ini dikombinasikan dengan dimensi pengetahuan dan dimensi proses berpikir. Nah, ini adalah langkah dalam mendesain pembelajaran. Kemudian, merumuskan IPK. Telah kita singgung di awal tadi, ini memang harus memperhatikan dimensi proses kognitif dan pengetahuan.
Kemudian menuntut kompetensi dasar yang akan diturunkan menjadi IPK. Kemudian juga memanfaatkan KKO, ya dilihat gradasi lot sampai HOTS-nya. Kemudian merumuskan IPK kunci, pendukung, dan pengayaan. Nah, format perumusan IPK dapat Anda lihat di sini ya, ada KD, kemudian tingkat KD-nya seperti apa, proses pikir dan keterampilannya nanti melalui dimensi gradasi apa saja, kemudian kita membuat IPK, baik itu pendukung, kunci, dan pengayaan, ya. Kemudian materi dan isu materinya ini memang diletakkan di sini. Berikutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini memang harus mempertimbangkan peningkatan kognitif, psikomotor, dan afektif. Yang terakhir adalah membuat langkah kegiatan belajar mengajar. Ya, dalam hal ini pendidik harus memahami beberapa hal. Yang pertama, KD yang sudah dianalisis tadi seperti apa. Kemudian IPK dan materi yang telah dikembangkan juga seperti apa. Kemudian harus memahami sintak-sintak di model pembelajaran dan merumuskan pendahuluan, meliputi orientasi, motivasi, dan apersepsi. Kemudian merumuskan kegiatan inti, ya, yang meliputi IPK, KPD atau karakteristik peserta didik, kemudian pendekatan saintifik ini juga digunakan, serta literasi. Kemudian merumuskan kegiatan penutup, yang meliputi feedback, timbal baliknya nanti seperti apa antara guru dan siswa, dan RTL atau rencana tindak lanjutnya di pertemuan selanjutnya seperti apa. Berikutnya dinilai akhir sesuai dengan kompetensi dasarnya. Yang terakhir adalah merumuskan penilaian, baik itu formatnya formatif dan sumatif. Nah, ini Anda dapat melihat format desain pembelajaran berdasarkan model pembelajaran yang digunakan. Ada IPK keterampilan, kemudian kegiatan pembelajarannya apa, ya mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup, sumber belajar atau media yang digunakan apa, dan penilaiannya sejauh mana nanti. Baik, itu tadi adalah seri belajar P3K materi pedagogi pada desain pembelajaran. Maka kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.